Pengadilan Negeri Sorong gelar sidang perkara tindak pidana politik uang terhadap 4 orang terdakwa yang ditangkap saat melakukan pelanggaran pemilu tahun 2024. Keempat terdakwa diantaranya yaitu YFMMRT dan AMN yang diduga melakukan tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 Provinsi Papua Barat Daya, tanggal 13 Desember tahun 2024. Dalam pembacaan dakwaan oleh Hakim Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sorong menjabarkan pada awalnya terdakwa 1MM berada di rumahnya sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terdakwa 1MM pergi menuju TPS 8 Kelurahan Remu Selatan Sorong Manoy. Setibanya di sana terdakwa 1MM bertemu dengan terdakwa 2RT. Setelah bertemu terdakwa 1 dan 2 pergi bersama sambil berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Mandiri Lorong 2 Kompleks Pondok Segeri, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong, di mana sebelumnya saksi atas nama Yusuf telah menyampaikan kepada terdakwa 1MM untuk membantu salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong atas nama Septinus Lobat dan Ansar Karim. Bertemu dengan terdakwa 2 Rahmat. Kemudian terdakwa 1 Muslim mengajak terdakwa 2 Rahmat untuk pergi sambil berboncengan menuju ke rumah saksi Yusuf yang beralamat di Jalan Mandiri Lorong 2 Kompleks Pondok Segeri, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong, yang mana sebelumnya saksi Yusuf telah menyampaikan kepada terdakwa 1 Muslim untuk membantu salah satu paslon calon wali kota dan wakil wali kota Sorong atas nama Septinus Lobat dan Ansar Karim, bahwa selanjutnya ketika terdakwa 1 Muslim dan terdakwa 2 Rahmat sampai di rumah saksi Yusuf, kemudian terdakwa 1 Muslim bertemu dengan saksi Yusuf dan berbincang-bincang. Kemudian terdakwa 1 Muslim menerima sebanyak 200 amplop berwarna putih yang masing-masing berisikan uang sebesar Rp200.000, dan pada saat menerima amplop tersebut, saksi Yusuf menyampaikan kepada terdakwa 1 Muslim, pilih paslon nomor urut 2 atas nama Losari atau Lobat Ansar Karim. Selain itu, kuasa hukum dari 4 orang terdakwa tindak pidana politik uang Hadi Tuasikal saat ditemui seusai persidangan mengatakan, yang pertama perlu saya klarifikasi bahwa selama ini publik juga mendengar bahwa keempat orang ini lari, namun selama ini kami sebagai kuasa hukum dari mereka berempat ini tidak menyampaikan kepada publik, melainkan kami mencermati memahami. Untuk itu hari ini kami mengagendakan yang pertama kami mengajukan pra-peradilan, kemudian tadi pagi kami mencabut pra-peradilan, kemudian masuk pada agenda sidang perdana hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2024. Agenda pertama pembacaan rentetan dakwaan. Yang pertama perlu kami klarifikasi supaya selama ini mungkin Bapak Ibu juga publik juga mendengar bahwa selama ini berindikasi bahwa 4 orang ini lari atau 3 lari. Namun selama ini kami sebagai kuasa hukum dari mereka berempat, kenapa kami tidak menyampaikan kepada publik? Kami hanya mencermati, memahami apa yang nanti orang atau teman-teman atau publik menanyakan, oh kira-kira ini kapan dan mereka berada di mana. Maka hari ini kami sudah menyampaikan dengan agenda. Yang pertama adalah kami sebenarnya mengajukan pra-peradilan, ya, pra-peradilan. Kemudian harus tadi pagi kami cabut pra-peradilan. Kemudian agenda masuk pada agenda sidang hari ini pada tanggal 13 2024. Dengan agenda pertama adalah pembacaan dakwaan. Setelah pembacaan dakwaan, rentetan lanjut kepada pemeriksaan saksi yang dapat dihadiri oleh saudara jaksa penuntut umum. Kemudian dilanjutkan dengan saksi mahkota atau saksi yang saling memberikan keterangan kepada masing-masing. Kemudian tadi dilanjutkan dengan
pembacaan karena ahli tidak bisa hadir, kemudian dibacakan. Namun ketika kami mencermati yang disampaikan dan pembacaan ahli tadi, maka terus terang saya sering memeriksa ahli dan kemudian diketahui bahwa saya juga pembicara pidana, saya juga ahli pidana, maka harus membedakan antara saksi atau ahli fakta dan saksi atau ahli yang telah memberikan keterangan sesuai keilmuan dia. Namun setelah tadi dibacakan itu sebenarnya tidak masuk akal bahwa dia sudah menceritakan tentang kronologis dan fakta. Maka dia ini sebenarnya saksi fakta atau saksi ahli. Itu dan kemudian nanti hari Senin saudara jaksa akan menyampaikan tuntutannya. Kemungkinan besar mungkin Selasa atau Rabu kami juga menyampaikan pembelaan. Kemudian terkait dengan persoalan hukum yang sekarang ditunggu oleh seluruh publik. Yang pertama, kami sebagai kuasa hukum menstatement atau menyampaikan bahwa tidak ada korelasi dengan nomor 2, tidak ada. Bahwa kenapa nomor 2? Yang pertama, terdakwa Yusuf maupun terdakwa Rahmat maupun Muslim tidak ada berhubungan dengan 02, tidak ada. Kemudian hanya berhubungan dengan pamanan dan pamanan. Maka yang tadi di dalam fakta persidangan dan sudah disampaikan oleh Pak saksi yang telah dihadirkan maupun dengan saksi terdakwa maupun pemeriksaan terdakwa, tidak ada korelasi dengan 02 karena mereka yang dihadirkan adalah punya niat tanpa 1000-2000 pun mereka tetap memilih losari atau lobat ansar. Dengan demikian bahwa pamanan adalah sendiri punya anggaran, punya uang sendiri, tidak pernah juga menyampaikan kepada paslon bahwa saya ini mau memberikan sekedar uang transportasi kepada calon pemilih. Namun sebelumnya sudah ada pendataan hanya untuk warga Sulawesi, tidak ada orang yang lain sesuai dengan fakta persidangan. Ya, seperti itu. Dan sudah ada daftar keluarga. Jadi bukan istilah serangan fajar kah, serangan malam kah, itu tidak ada. Maka sekali lagi kami menyampaikan bahwa tidak ada hubungan dengan 02 atau di paslon Lowat Ansar. Saksi yang dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum pada saat penangkapan itu yang pertama tidak pernah melakukan interaksi antara pemberi dan menerima. Itu tidak ada bukti satupun yang dihadirkan dalam fakta persidangan. Yang kedua adalah tidak ada satupun penemuan dalam bukti-bukti apakah itu ada logo atau stiker atau apa yang telah disita oleh pihak penegak hukum atau Bakumdu. Di dalam penemuan itu pun tidak ada. Jadi tidak ada korelasinya. Makanya tadi saya sampaikan tidak ada hubungannya. Karena gambar Pak Lobat maupun gambar Haji Ansar itu tidak ada dalam bukti yang disampaikan. Ya, bukti-bukti yang tadi itu tidak ada. Sesuai fakta persidangan, saksi yang dihadirkan, terdakwa, itu tidak ada. Dengan gugatan PHPK, TSMK, kami sebagai 02 kami siap melayani gugatan yang telah sudah disampaikan kemarin dulu malam lewat aplikasi Mahkamah Agung ya, atau langsung ke MK. Maka kami tim hukum kami siap memberikan juga kejutan-kejutan yang ada pada saat nanti kami terdaftar sebagai terkait. Kami juga lagi menunggu bahwa kapan itu munculnya nomor perkara, kemudian kami akan bawa kuasa, kemudian kami ajukan surat permohonan sebagai terkait. Oh, udah siap, jauh-jauh hari sudah siap. Namanya
kuasa hukum Lobaut itu luar biasa. Kenapa demikian? Selalu mencermati apa yang telah dilakukan oleh lawan-lawan. Maka hari ini kami tidak pernah bicara di media. Maka hari ini kami sebagai kuasa hukum tim tetap kami menyampaikan kepada publik supaya tidak kerinduan, maksudnya apa ini sebenarnya yang terjadi, supaya publik juga terlepas daripada ini mereka berempat adalah kuasa pribadi. Silakan saja, kita intinya tidak membatasi orang. Nanti persoalan kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau orang mencermati, memahami aturan mekanisme, maka sudahlah